Hai. Yo yo yo, what's up sobat gabut, terus balik nih be aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pengguna HP Somai? Sehat? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan membahas film inspirasi asal Amerika yang berjudul The Blind Side. Film ini rilis pada tahun 2009 yang diangkat dari kisah nyata perjuangan hidup seorang pemuda berkulit hitam yang bernama Michael O'Hare. Nah, Michael ini berasal dari keluarga broken home. Akan tetapi hal itu tidak membuatnya patah semangat dalam menjalani hidup, hingga akhirnya ia menjadi seorang atlet profesional. Gimanakah kisah hidupnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los. Film akan berfokus pada pria muda berkulit hitam yang bernama Michael O'Hare. Dan faktanya Michael ini merupakan seorang anak tunawisma, yaitu anak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dan untuk sekarang ini ia tinggal bersama keluarga temannya, yakni Stephen. Di suatu hari ayah Stephen yang bernama Tony membawa Stephen dan Michael ke sekolah Kristen dengan tujuan untuk memindahkan mereka berdua ke sekolah tersebut. Tony yang menyadari sulitnya memindahkan anak dari sekolah umum ke sekolah Kristen pun kemudian menghampiri guru olahraga untuk menjelaskan kepadanya bahwa Stephen dan Michael ini memiliki bakat olahraga yang bagus, dan hal itu mungkin saja bisa meloloskan mereka berdua untuk masuk ke sekolah tersebut. Awalnya Pak Guru tersebut menolak karena ia tidak terlibat dengan penerimaan siswa. Akan tetapi setelah melihat Stephen dan Michael ini benar-benar memiliki skill olahraga yang mumpuni, akhirnya Pak Guru tersebut pun bersedia membantu mereka berdua agar bisa diterima di sekolah ini. Singkat waktu, Pak Pelatih mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan yang lainnya untuk mengajukan Stephen dan Michael. Di sini Pak Kapsek bilang bahwa Stephen memiliki nilai rapot yang bagus dan ia bisa diterima di sekolah ini. Namun lain halnya dengan Michael, ia banyak sekali mendapatkan nilai D di rapotnya, sehingga dengan berat hati Pak Kapsek pun menolak untuk menerima Michael. Pak Pelatih pun tidak setuju dengan keputusan itu. Kemudian ia bilang, justru nilai Michael ini masih jelek, maka ia harus mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah ini agar mendapat nilai bagus. Pak Pelatih juga mengatakan kalau kita menerima Michael bukan dari kemampuan atletiknya, tapi kita menerima Michael karena itu merupakan hal yang tepat. Itulah yang Kristen ajarkan, ujar Pak Pelatih. Dan pada akhirnya Michael pun resmi pindah ke sekolah tersebut. Di hari pertama masuk sekolah, Michael nampak kesulitan beradaptasi. Dan pada saat sang guru menyuruhnya untuk mengerjakan soal, ia tak menjawab satupun soal tersebut. Setelah 1 bulan di sekolah, para guru pun mengevaluasi perkembangan Michael. Dan mereka menganggap kalau Michael ini merupakan anak yang bodoh, karena ia tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah menyelesaikan PR. Yang ia lakukan hanya berdiam diri di dalam kelas. Namun salah satu guru yang bernama Miss Baswell menjelaskan bahwa sepertinya Michael memiliki rasa tidak percaya diri yang membuatnya susah mengikuti pembelajaran. Hal itu ia ketahui setelah menemukan catatan milik Michael di sampah. Di lain kesempatan, Miss Baswell juga mengabarkan kepada para guru bahwa Michael ini memiliki daya tangkap yang tinggi. Bisa dilihat ketika Michael dites menggunakan soal lisan, ia mendapatkan nilai C. Hal itu membuktikan bahwa Michael bukanlah anak yang bodoh. Ia cuma belum mendapat bimbingan dari orang yang tepat.
Di malam harinya, Michael mendengar pertengkaran antara Tony dan istrinya, di mana istri dari Tony tidak suka dengan keberadaan Michael di rumahnya karena Michael ini selalu menghabiskan makanan. Dari situ Michael pun merasa tidak enak dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah Tony. Setelah itu Michael pun tidur di sembarang tempat, dan untuk mencuci pakaian pun ia menumpang di wastafel tempat laundry. Terlihat Michael juga sering mengambil popcorn sisa dari pertandingan olahraga untuk menyambung kelangsungan hidupnya. Pada suatu hari, Michael menghampiri anak-anak yang sedang bermain. Kemudian anak-anak tersebut pun kabur melihat badan Michael yang menakutkan. Lalu terdapat bocil yang bernama SG menghampirinya, dan ia menyuruh Michael untuk selalu bersikap ramah dan senyum ke semua orang, agar orang-orang yang disapa Michael tidak takut dengannya. Malam harinya, SG bersama orang tuanya melihat Michael yang sedang berjalan sendirian di tengah gerimis yang sedang melanda. Ibu SG yang bernama Leanne merasa kasihan melihat Michael yang kedinginan. Kemudian ia pun menyuruh suaminya yang bernama Sean untuk putar balik dan menghampiri Michael. Di sini Michael yang tak punya tempat tujuan pada malam itu pun diajak Leanne untuk tinggal di rumahnya. Faktanya keluarga Sean ini merupakan keluarga yang sangat kaya raya. Nah, Sean sendiri adalah seorang pengusaha yang memiliki banyak cabang restoran, sedangkan Leanne merupakan seorang desainer. Sesampainya di rumah Sean, Michael pun terkesan melihat rumahnya yang gede banget. Lalu ia pun diperkenalkan dengan kakaknya SG yang bernama Colin. Karena tidak ada kamar yang kosong, Leanne pun menyuruh Michael untuk tidur di sofa. Di dalam kamar, Leanne ngobrol dengan Sean mengenai Michael. Mereka takut kalau nantinya Michael mencuri barang yang ada di rumah. Pasalnya, mereka ini belum mengetahui latar belakang dari Michael, jadi wajar saja kalau curiga. Esok paginya, Leanne memeriksa Michael ke bawah. Ia pun terkejut melihat Michael yang sudah tidak ada. Ternyata Michael sudah berniat akan pergi meninggalkan rumah Leanne karena ia tak mau merepotkan keluarga Leanne. Di sini Leanne pun mengejar Michael, dan dengan baik hatinya ia mengajak Michael kembali ke rumah untuk merayakan Thanksgiving bersama. Terlihat keluarga Sean ini menganggap Michael seperti keluarga mereka sendiri, dan nampaknya tak ada satupun yang risih dengan keberadaan Michael di sini. Di siang harinya, Leanne mengajak Michael pergi untuk berbelanja baju karena ia tahu kalau Michael ini hanya mempunyai baju itu-itu saja. Michael pun menolak ajakan Leanne tersebut, dan ia bilang kalau dirinya masih mempunyai beberapa baju di rumah ibu kandungnya. Lalu Michael meminta Leanne untuk mengantarkannya ke rumah untuk mengambil baju-bajunya. Sesampainya di sana, Michael tidak menemukan ibunya. Yang ia temukan hanyalah sebuah tanda pengusiran yang tertempel di pintu rumahnya. Karena tidak menemukan baju-bajunya, dengan terpaksa Michael pun harus menuruti ajakan Leanne tadi, yakni berbelanja baju. Dan akhirnya Michael pun mempunyai baju baru untuk dirinya bersekolah dan bermain. Di suatu malam, Leanne meminta Michael untuk terus tinggal di rumahnya saja. Di sini, Michael hanya mengikuti kemauan Leanne tersebut. Dan di keesokan harinya, Leanne sudah membuatkan Michael sebuah kamar yang cukup luas, di mana di dalamnya sudah ada komputer, ranjang yang empuk, kamar mandi dalam, dan lain-lain. Michael pun sangat berterima kasih kepada Leanne atas semua kebaikan yang telah ia berikan. Di sekolah, Michael akhirnya mendapatkan bimbingan yang baik dari guru-gurunya. Dimulai dari Miss Baswell yang berhasil menemukan cara belajar yang efektif untuk Michael, kemudian diikuti oleh guru-guru lainnya. Oleh karena itu, kini nilai Michael mengalami peningkatan. Yang tadinya mendapat nilai D, sekarang naik menjadi C. Di suatu malam, ayah SJ yakni Sean mengajak keluarganya beserta
Michael pergi makan di sebuah restoran dengan tujuan untuk merayakan keberhasilannya dalam memasukkan Michael ke tim football sekolah. Nah, Sean sendiri melakukan hal itu karena ia telah mengetahui kalau Michael ini memiliki bakat olahraga yang bagus dan ia ingin bakat Michael tersebut terus dikembangkan. Singkat cerita, Michael yang sudah lama tinggal di rumah Lay-an pun sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Bahkan ketika sesi foto keluarga untuk kartu Natal, Michael pun diajak untuk ikut foto bersama. Nah, dari situ keberadaan Michael di keluarga tersebut pun jadi diketahui oleh kerabat dan juga teman-temannya Lay-an. Di sini, teman-teman Lay-an menyuruhnya untuk memikirkan lebih matang mengenai keberadaan Michael di keluarganya karena melihat Michael ini memiliki badan yang besar seperti raksasa dan juga Michael merupakan anak berkulit hitam. Mendengar ucapan teman-temannya tersebut, Lay-an pun kecewa. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah, Lay-an bertanya kepada Colin mengenai keberadaan Michael di sini. Colin pun menjawab bahwa dirinya fine-fine saja dengan keberadaan Michael. Ia malah tak tega kalau melihat Michael harus berkeliaran di jalan seperti dulu lagi. Akhirnya Lay-an pun merasa lega mendengar jawaban Colin tadi. Di sekolah, Michael sering mendapat perlakuan diskriminasi dan rasisme dari teman-temannya dikarenakan Michael ini merupakan anak berkulit hitam. Untungnya, di sini Colin selalu memberikan dukungan kepada Michael. Singkat waktu, tibalah di hari pertamanya latihan football di sekolah. Michael yang belum pernah sama sekali mengikuti football pun merasa bingung bagaimana cara mainnya. Alhasil, ia pun banyak melakukan kesalahan. Mike, son, you fall off the block, but then you wanna shut. Nampaknya Pak pelatih mulai kesal dengan Michael karena ia sudah menjelaskan cara mainnya, tapi si Michael ini masih belum paham juga. Di sini, Sean dan Lay-an pun meyakinkan Pak pelatih bahwa Michael memiliki potensi besar jika ia terus dilatih. Terlihat Michael ini terus-menerus berlatih, di mana dalam latihan tersebut ia selalu dibantu oleh SG dalam mengembangkan kemampuan teknik dan fisik. 52, 53, 100. Speed kills, baby. Keesokan harinya, Lay-an dan Sean membicarakan soal nasib hidup Michael. Lay-an pun mengutarakan keinginannya untuk mengadopsi Michael dan menjadikannya anak yang sah secara hukum bagi mereka berdua. Awalnya Sean sempat ragu karena ia belum mengetahui banyak tentang Michael. Namun setelah Lay-an meyakinkan suaminya yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung itu, akhirnya Sean pun menuruti keinginan istrinya tersebut. Atas dasar izin sang suami, Lay-an pun pergi untuk mengurus berkas adopsi Michael. Menurut catatan yang ada, Michael ini merupakan anak dari seorang ibu pecandu yang memiliki belasan anak dan ayahnya telah meninggal akibat kecelakaan. Di sini sebenarnya Lay-an bisa dengan mudahnya langsung mengadopsi Michael karena status Michael sekarang sebagai anak tanggungan negara. Akan tetapi Lay-an yang memiliki rasa empati yang tinggi pun memutuskan untuk meminta izin kepada ibu kandungnya Michael terlebih dahulu bahwa dirinya akan mengadopsi Michael. Untuk itu, ia pun pergi mencari ibunya Michael di kampung halamannya. Setelah bertemu dengan ibunya Michael, yakni Miss O'Hare, mereka berdua pun membicarakan soal Michael dan niat Lay-an untuk mengadopsi Michael. Lay-an bilang bahwa Michael tetap menjadi anak dari Miss O'Hare dan Miss O'Hare bisa bertemu Michael kapanpun ia mau. Mendengar hal itu, Miss O'Hare pun merasa senang campur sedih dan pada akhirnya Miss O'Hare mengizinkan Lay-an untuk mengadopsi Michael. Nah, Michael yang awalnya seorang tunawisma yang tak memiliki tempat tinggal, akhirnya sekarang ia memiliki identitas resmi dan juga keluarga yang menyayanginya.
Pada suatu hari, ketika Michael dan SG pergi naik mobil untuk membeli PS5, tiba-tiba untungnya di sini Michael menahan benturan yang diterima oleh SG, sehingga SG ini tidak mengalami luka yang serius. Akan tetapi ia tetap saja merasa sangat bersalah dan ia terus-menerus meminta maaf kepada Lion. Lalu Lion pun bilang, "Hey Michael, ini bisa terjadi ke siapa saja dan ini bukanlah salahmu, jadi lupakanlah semuanya." Singkat waktu, latihan tim football sekolah pun dimulai kembali. Seperti pada latihannya yang pertama, Michael ini masih belum bisa memahami cara bermain yang baik dan benar. Lantas hal itu pun membuat Pak Pelatih sangat marah. Lion yang melihat hal itu pun kemudian turun tangan dan memberi bimbingan kepada Michael. Di sini Lion memberi simulasi agar Michael bisa melindungi teman satu timnya, seperti ia melindungi SG, Colin, dan Lion. Atas bimbingan yang Lion berikan tadi, kini Michael pun sudah memahami dasar permainan football. Come on, man. Singkat cerita, tibalah di pertandingan football antara sekolah Michael melawan sekolah lain. Pada menit-menit awal, tim football sekolah Michael terus-menerus mendapatkan serangan. Di sini, Michael mendapat bulian dan hinaan secara fisik dari salah satu pemain lawan. Dan hal itu cukup membuat mental dari Michael down. Ketika Michael ditendang oleh pemain lawan, Pak Pelatih pun tidak terima. Melihat perlindungan yang diberikan Pak Pelatih, Michael pun tersentuh hatinya. Dan sebagai balasannya, kali ini Michael akan bermain dengan sungguh-sungguh. Dan benar saja, kini Michael bermain dengan sangat baik, sampai-sampai membuat para lawannya kewalahan dalam menghadapi tubuh besarnya Michael. Nampaknya SG merekam aksi epik dari Michael tersebut, dan pada akhirnya tim football sekolah Michael pun memenangkan pertandingan. Esoknya, SG menyebarkan hasil rekaman video kehebatan Michael di pertandingan itu ke semua tim football perguruan tinggi. Para pelatih besar melihat kehebatan Michael dalam bermain football. Mereka semua pun sangat tertarik dan menginginkan Michael untuk bergabung dengan tim football mereka. Di suatu hari, ketika Michael sedang latihan, semua pelatih besar dari berbagai perguruan tinggi datang langsung untuk melihat kehebatan Michael. Setelah melihatnya, semua pelatih tersebut pun takjub dengan kehebatan yang dimiliki Michael. Dan mereka semua berlomba-lomba untuk merekrut Michael masuk ke dalam tim football mereka. Semenjak kejadian itu, Michael pun mendapatkan banyak tawaran beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Akan tetapi, di sini Michael belum bisa mengambil semua tawaran beasiswa tersebut, dikarenakan nilai akademis Michael masih di bawah rata-rata. Mengetahui hal tersebut, Lion pun menyewa guru privat untuk Michael agar Michael bisa mencapai nilai minimal sebagai syarat mengambil beasiswa. Faktanya, nilai akademis Michael ini sangatlah berbanding terbalik dengan karirnya di dunia football. Bisa dilihat kini, Michael berhasil membawa tim football sekolahnya memenangkan kejuaraan football antar sekolah. Dari situ, ia pun semakin dicari oleh beberapa perguruan tinggi yang menawarkannya beasiswa. Terlihat satu persatu dari mereka datang ke rumah untuk memberikan tawaran terbaiknya kepada Michael. Michael?
Seiring berjalannya waktu, les privat yang dijalankan Michael pun mulai membuahkan hasil yang baik. Dengan nilainya sekarang yang sudah mencapai nilai minimal, akhirnya Michael pun bisa lulus sekolah. Ya, walaupun nilainya pas-pasan. Nah, setelah lulus sekolah, kini Michael sudah bisa mengambil salah satu beasiswa yang pernah ditawarkan kepadanya. Keputusan Michael dalam memilih beasiswa tim footballnya pun sampai diliput oleh berbagai media. Dan di sini Michael memilih tim yang disarankan oleh Lyon, yakni tim Ole Miss. Awalnya semua berjalan dengan lancar sebelum Michael mendapat panggilan dari NCAA, sebuah lembaga pengawas di Amerika Serikat. Di sini Michael diinterogasi dan ditanya mengenai semua kebaikan dari keluarga Sean yang dicurigai telah memanfaatkan Michael. Lyon dan suaminya memberikan pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya hanya untuk memastikan supaya Michael masuk ke perguruan tinggi bekas alma mater mereka. Pasalnya, Lyon dan suaminya ini menjadi donatur tetap untuk perguruan tinggi yang telah dipilih Michael, yakni Ole Miss. Dengan demikian, masuknya Michael ke Ole Miss bisa menguntungkan mereka berdua. Setelah mendengar semua perkataan dari pengawas tersebut, Michael pun pergi menemui Lyon. Kemudian ia mempertanyakan semua kebaikan yang Lyon berikan kepadanya ini, apakah benar-benar tulus membantu atau hanya memanfaatkannya. Michael yang kecewa dengan Lyon pun kemudian pergi meninggalkannya, dan ia tidak lagi pulang ke rumah Lyon. Di sini Michael pergi mencari ibunya di kampung halamannya. Tapi bukannya bertemu dengan ibunya, ia malah bertemu dengan teman-teman lamanya dulu. Lalu Michael pun diajak abok-abokan, dan tiba-tiba salah satu temannya mengatakan hal yang tak pantas tentang Lyon dan Colin. Tak terima atas hal itu, Michael yang memiliki tubuh besar pun langsung menghajar mereka semua. Keesokan harinya Michael menelpon Lyon. Kemudian mereka pun berbicara dari hati ke hati dan saling mengintrospeksi diri. Michael pun meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada keluarga Lyon. Dan pada akhirnya kebaikan hati yang tulus dari seorang Lyon dan keluarganya berhasil mengantarkan Michael yang dulunya seorang tunawisma tak memiliki tujuan hidup yang jelas, sekarang menjadi seorang yang memiliki masa depan yang cerah. Lyon pun merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak bisa diutarakan dengan kata-kata ketika dia berhasil membawa Michael menuju kesuksesan. Kini Michael O'Hare menjadi salah satu mantan pemain football dengan segudang penghargaan dan prestasi. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Nah, pesan dari film berdurasi 2 jam ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik ke siapapun. Karena sekecil apapun yang kita berikan, baik itu berupa materi, perhatian, dan lain-lain, mungkin saja bisa membuat orang lain bahagia. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye-bye.